Kebangkitan Islam merupakan fenomena sejarah yang menumbuhkan kembali semangat nilai-nilai beragama. Kebangkitan ini juga membawa ujian-ujian bagi umat Islam, sehingga umat Islam mendorong mereka mencari sebab-sebab kejatuhan dan kehinaan yang menimpa umat Islam. Beranjak dari kesadaran ini, mereka menemukan kesadaran baru, yaitu menghidupkan iman, mengaktifkan pemikiran, dan menggairahkan gerakan Islam. Dalam hal ini, Al-Quran sudah mengisyaratkan tentang adanya kebangkitan Islam yang dilaksanakan setiap 1 abad sekali. Bersama saya Johari Ramadhani dengan NIM 191040101111, mahasiswa PAI kelas D semester 4. Mari kita bahas materi ini. Sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah mencapai puncak kejayaannya dalam waktu yang panjang pada masa lalu. Umat Islam menunjukkan kejayaannya itu dengan kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang ilmu yang dihasilkannya, antara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemajuan-kemajuan Eropa saat ini tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol. Islam di Spanyol banyak memberikan muatan-muatan keilmuan bagi dunia Eropa, sehingga banyak orang datang belajar di Spanyol. Pada periode klasik, ketika Islam mencapai masa keemasannya, Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting yang mampu menyaingi Baghdad di timur. Ketika itu, orang-orang Eropa Kristen banyak belajar di perguruan-perguruan tinggi Islam di sana. Islam menjadi guru orang Eropa. Di balik berkembangnya Islam, tentunya ada beberapa tokoh yang menjadi sosok penting. Di antara banyaknya tokoh, setidaknya ada sosok khalifah yang mampu memberi dampak positif, yakni Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil, Khalifah Abdurrahman Al-Wasid, dan Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman Ad-Dakhil lahir pada tahun 110 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 728 Masehi. Beliau lahir di daerah sebuah kota kecil di kawasan Deir Khanan di Damaskus. Ketika Abdurrahman Ad-Dakhil tiba di Andalusia, Spanyol, ia sangat disambut dengan baik oleh masyarakat Andalusia Spanyol. Hal ini disebabkan karena adanya keturunan dari dinasti Umayyah di sana, dan pemimpin Islam di sana merupakan keturunan dari Bani Umayyah. Ketika Abdurrahman Ad-Dakhil juga tiba di Andalusia, ia juga dapat mendamaikan masyarakat keturunan non-Arab maupun masyarakat keturunan Arab. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan Abdurrahman Ad-Dakhil ketika ia menjadi pemimpin Islam di Andalusia adalah menyusun strategi dalam menyatukan umat Islam di Spanyol, penaklukan wilayah-wilayah kota besar di Andalusia, serta membangun arsitektur Islam di Spanyol, sehingga kebijakan tersebut memberi dampak yang baik bagi masyarakat. Sehingga perkembangan peradaban Islam di Andalusia Spanyol semakin berkembang pesat. Dalam upaya-upaya dalam mengembangkan peradaban Islam di Andalusia juga dapat memberikan dampak yang signifikan dari beberapa bidang ilmu pengetahuan, ilmu kebudayaan, ilmu ekonomi, maupun ilmu keagamaan. Dari perkembangan bidang tersebut juga dapat melahirkan beberapa tokoh-tokoh yang terkemuka seperti Ibnu Rushd, Az-Zahrawi. Dari beberapa tokoh yang lahir di masa Abdurrahman Ad-Dakhil, semakin kuatnya dinasti Umayyah di Andalusia Spanyol, dan dominasi peradaban Islam di Andalusia Spanyol juga melebihi peradaban yang di dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, Abdurrahman Ad-Dakhil dapat menjadikan Andalusia sebagai negara yang berperadaban yang tinggi. Abdurrahman Al-Wasid. Pada usia 31 tahun, Abdurrahman Al-Wasid dinobatkan sebagai pengusaha tertinggi Andalusia menggantikan ayahnya, yakni Hakam I bin Hisham. Abdurrahman Al-Wasid adalah khalifah keempat dinasti Umayyah di Andalusia. Kenaikannya di tahta kerajaan diharapkan bisa melahirkan kembali harapan rakyat. Banyak yang tidak menyukai kepemimpinan ayahnya yang keras dan bertangan besi. Sebaliknya, sejak muda
Abdurrahman Al-Wasit sudah dicintai rakyat, baik lantaran sikapnya sehari-hari maupun kebijakan yang dia jalankan ketika mendapat tugas dari sang ayah. Pemerintahannya ditandai dengan dua hal. Pertama, peperangan keluar daerah dan pengamanan dalam negara. Kedua, pembangunan besar-besaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Masa pemerintahannya di Cordoba bersamaan dengan masa Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad. Pada masa itu, kekuasaan Daulah Abbasiyah juga mencapai puncaknya. Pada masa-masa berikutnya, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kecintaan rakyat tak hanya dari mereka yang beragama Islam. Ketika wafat, dia ditangisi oleh rakyat dari segala lapisan masyarakat. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani pun turut berduka cita atas kematiannya. Ketika ayahnya, Hakam I bin Hisham, masih menjabat, Abdurrahman Al-Wasit sering ditugaskan dalam sejumlah peperangan. Pada usia 18 tahun, ia sudah mengepalai pasukan untuk menghadapi kekuatan Raja Alfonso II yang ingin merebut pelabuhan Oporto dan Lisboa. Berbeda dengan ayahnya, ketika berhasil menaklukkan sebuah daerah, Abdurrahman Al-Wasit memperlakukan penduduknya dengan baik. Inilah yang menyebabkan masyarakat menyukai kepemimpinannya. Namun demikian, bukan berarti masa kepemimpinannya bebas dari kemalut. Hal itu disebabkan oleh beberapa kebijakan ayahnya yang tidak disenangi rakyat. Sejak pembunuhan massal yang dilakukan Khalifah Hakam I bin Hisham, penduduk kota Toledo belum bisa memadamkan dendamnya. Karena itu, ketika melihat celah kelemahan Abdurrahman Al-Wasit, penduduk kota itu mulai menggerakkan pemberontakan. Aksi ini dipimpin oleh Hashim Ad-Dorob. Menghadapi gejala itu, Khalifah Abdurrahman Al-Wasit segera mengirimkan pasukan untuk mengepung kota Toledo. Ia menggunakan taktik pengepungan jangka lama. Karena pengepungan ini benar-benar telah disiapkan sebelumnya, maka Abdurrahman Al-Wasit berhasil mengatasi kemelut di kota ini. Penduduk kota Toledo berhasil ditundukkan. Khalifah Abdurrahman Al-Wasit tergolong pemimpin yang berpandangan ke depan. Karenanya, ia tidak menyerang wilayah Aragon dan Catalonia lantaran daerah tersebut sedang dalam konflik. Panglima Musa bin Musa dari Toledo akhirnya berhasil menaklukkan wilayah tersebut, bahkan membunuh Raja Alfonso II. Selanjutnya, terjadi perselisihan antara Panglima Musa dan Khalifah Abdurrahman Al-Wasit. Khalifah mengutus Panglima Al-Haris bin Yaziga untuk menghadapi Panglima Musa. Namun, berkat bantuan Raja Romiro I, Panglima Haris berhasil ditawan. Mendengar panglimanya diperlakukan seperti itu, Khalifah Abdurrahman Al-Wasit segera mengirim pasukan. Kali ini dipimpin langsung oleh putranya, yakni Muhammad. Kota Toledo tak bisa bertahan. Penduduknya menyerah. Panglima Musa bukannya dipecat, tetapi dikukuhkan kembali sebagai gubernur wilayah tersebut. Selain melakukan penyebaran Islam keluar, Abdurrahman Al-Wasit juga mengembangkan pembangunan dalam negeri. Ia membuat saluran irigasi, mengembangkan seni budaya, dan memperbaiki sarana transportasi dan jalan. Khalifah Abdurrahman Al-Wasit meninggal pada usia 62 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 31 tahun. Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir adalah seorang penguasa dinasti Bani Umayyah yang mampu mengendalikan negara kekuasaannya yang sudah kusut terkoyak-koyak menjadi kota yang megah dan lebih mengagumkan daripada dinasti Bani Abbasiyah di Baghdad. Dengan kemampuan dan sifat kenegarawanannya, Abdurrahman An-Nasir, sehingga ia pertama kali mengangkat dirinya sebagai Khalifah Bani Umayyah di Andalusia pada tahun 929 Masehi. Sebagai penguasa yang cerdas, di samping memperluas daerah kekuasaannya dengan mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam, Abdurrahman An-Nasir juga sangat memprioritaskan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu kesusastraan maupun ilmu budaya. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, Abdurrahman An-Nasir membangun universitas dan perpustakaan. Kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan sangat pesat. Pada masa ini, institusi pendidikan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh seperti di Baghdad. Cordova merupakan pusat kegiatan intelektual.
demikian juga Toledo dan Sevilla. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordoba dan perpustakaan, sehingga dapat melahirkan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dan ukuran pengembangan sosial budaya dan peradaban manusia. Selama masa pemerintahannya, cabang-cabang pendidikan meliputi Fakultas Astronomi, Fakultas Ilmu Ukur, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Hukum. Dari beberapa fakultas tersebut, cabang-cabang pendidikan semakin berkembang, seperti pendidikan sejarah, tata bahasa, geografi, dan cabang sains. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.